di dalam hidup kami. Hari ini ya Tuhan, di tempat ini kami berkumpul. Kami tahu kalau ada kebaikan Tuhan di rumah ini, di keluarga ini. Kami pun tahu semuanya datang daripada Tuhan. Karena itu ya Tuhan, buatlah hati kami bersyukur kepada Tuhan, sebab semuanya adalah karena kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan karena apa yang kami lakukan, tetapi semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya akan membagikan firman Tuhan, mungkin singkat, tapi biasanya saya bagi firman Tuhan itu enggak hanya saya sendiri, tapi ada pasangan jiwa saya di sebelah sana, nanti akan membagikan. Tidak bisa lepas. Ya, mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita berkumpul di tempat ini ada dua alasan. Yang pertama, rumah selesai renovasi, gitu ya Bang? Ya, jadi setelah berapa bulan Bang? 4 bulan. Jadi renovasinya butuh 4 bulan. Setelah renovasi 2 bulan baru kita ngadain acara ya syukuran. Jadi yang pertama adalah alasan pertama kita berkumpul di tempat ini, kita mau bersyukur karena renovasi telah berjalan dengan baik dan kita bisa berkumpul dan menyaksikan perbuatan baik daripada Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua adalah Mama Amel atau kakak Mama Amel berulang tahun yang kesekian kalinya. Umurnya dirahasiakan ya Kak ya. Ya, jadi firman Tuhan hari ini di Filipi 4 katakan gini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau kita membangun sebuah rumah pasti bukan perkara yang mudah. Ya. Jadi kita punya rumah saja kita harus bersyukur. Ketika kita harus merenovasi rumah juga pasti bukan perkara yang mudah, mulai dari budgetnya harus disediain, ya kan? Kemudian tukangnya juga harus dicari. Belum lagi tukangnya bermasalah, belum lagi tukangnya harus ganti-ganti, gitu ya. Akhirnya yang mungkin pengerjaannya mungkin hanya beberapa bulan, akhirnya jadi mundur gitu. Belum lagi budgetnya, yang tadinya budgetnya sekian, bisa jadi kalau renovasi itu budgetnya jadi nambah gede lagi gitu. Nah, tapi firman Tuhan hari ini dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Kalau rumah ini akhirnya dibangun secara sempurna, kita percaya bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluan yang seperti apa? Keperluan untuk membangun rumah kah? Keperluan untuk anak-anak sekolah kah? Atau keperluan untuk keperluan yang lain? Atau anak sakit? Atau keperluan yang lain? Tapi firman Tuhan katakan, siapa yang akan memenuhi? Apakah kalau mau hitung-hitungan tadi Ina Wawan bilang sama Mama Jokan ya, kalau polisi gajinya berapa sih? Sampai hari bulan kurang bukan gitu ya. Kalau mau main hitung-hitungan mungkin di kertas nggak akan cukup gitu untuk melakukan renovasi ya. Kalau ditebak-tebak bisa 200 juta 300 juta. Ya, jadi kalau mau hitung-hitungan kertas pasti bisa jadi nggak cukup gitu untuk melakukan renovasi. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kalau kita bisa melihat rumah ini terbangun, tapi itu adalah pekerjaan Tuhan. Firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala. Itu nggak bicara tentang rumah doang. Itu nggak bicara tentang kebutuhan sehari-hari doang. Itu berbicara semuanya. Semuanya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mungkin ukurannya beda-beda. Bisa jadi kita punya takaran, mungkin saya punya takaran 5, Karisma mungkin punya 10, Ina Wawan mungkin punya 15, Ina Jovan mungkin punya 20. Tapi takaran 20, 10, 5 itu adalah satu takaran yang gak bisa dibilang gini. Kalau rumahnya lebih besar berarti takarannya lebih banyak. Nggak bisa juga. Ya. Atau dibilang anaknya lebih banyak berarti dia jadi jauh lebih diberkati. Tidak juga. Atau kalau mobilnya lebih banyak itu takarannya berarti dia jauh lebih diberkati. Tapi firman Tuhan katakan Tuhan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan adalah the best skenario. Jadi dia yang paling tahu yang paling pas buat kita tuh apa. Dia paling tahu. Kalau mungkin ukuran sekarang Bapak Mama Amel ukurannya rumahnya sekarang dan tahun ini dapatnya mungkin bukan 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Tapi kita bersyukur bahwa kalaupun hari ini dibangunnya adalah tahun ini di tengah pandemi pula, firman Tuhan ini artinya apa? Memang Tuhan yang bekerja, Tuhan yang mencukupkan, dan firman Tuhan katakan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Nah, ketika kita menerima apa yang baik daripada Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Kita sudah lihat bahwa kita diberkati, segala renovasi berjalan dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita jadi membanggakan diri? Firman Tuhan yang di ayat 20 yang menjawab, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi kalaupun kita menerima berkat daripada Tuhan, maka apa yang kita lakukan setelah kita menerima berkat daripada Tuhan adalah ayat yang 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Jadi kalaupun ada rumah ini, maka dimuliakanlah Allah dan Bapa kita di rumah ini. Ya. Kalaupun ada umur bertambah 1 tahun, maka firman Tuhan katakan dimuliakanlah Allah dan Bapa kita dalam hidup kita. Jadi Tuhan memberkati kita ada tujuannya, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, bukan untuk kemuliaan keluarga kita, tapi firman Tuhan untuk memuliakan Allah. Ya, ini untuk karisma mungkin ya. Mazmur 71 ayat 17 katakan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Firman Tuhan katakan ini ayat 17, Engkau telah mengajar aku sejak kecil. Ya, jadi Karisma sama Kak Heni ini adalah kakak yang awal-awal mengenal Tuhan bahkan dibanding saya. Bahkan mereka adalah orang yang melayani Tuhan jauh lebih dulu daripada saya. Jadi dulu tuh saya orangnya maunya kan mengerjakan pekerjaan lain gitu ya. Jadi nggak punya minat rohani gitu. Tapi 2 orang ini, Kak Heri sama Karisma, ini adalah 2 orang yang kejar-kejar saya gitu. Ditarik nih ke gereja, ayo ikut pelayanan, ayo ikut ini, ayo ikut ini, ayo. Jadi firman Tuhan sini katakan, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku. Jadi zamannya mereka SMA, sebenarnya kalau bicara spesifik Karisma, zaman SMA ini, Karisma ini adalah orang yang sudah melayani Tuhan, sudah melayani. Jadi mulai dari ngajarin anak-anak kecil, kemudian ngajarin anak-anak SMP, bawa-bawa orang sakit, untuk bawa orang sakit. Jadi dia sejak kecilnya Tuhan itu sudah berperkara sama Karisma. Jadi firman Tuhan ini cocok sekali. Engkau telah mengajar aku sejak kecil. Jadi Tuhan sendiri itu sudah mengajar Karisma itu sejak kecil. Dan firman Tuhan katakan, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Kita tidak akan pernah memberitakan perbuatan yang ajaib kalau kita tidak pernah melihat perbuatan yang ajaib terjadi di dalam hidup kita. Itu harus terjadi dulu dalam hidup kita, maka kita bisa memberitakannya. Entah kita yang mengalaminya, entah keluarga kita yang mengalaminya, entah saudara kita yang mengalaminya, entah suami kita atau saudara kita atau anak kita yang mengalaminya. Satu keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup kita, maka barulah kita bisa memberitakannya. Nah, inilah janji Tuhan atas hidup kakak.
Firman Tuhan katakan, sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Puji nama Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mau dipilih untuk memberitakan perbuatan yang ajaib, maka kita adalah orang yang pertama menerima perbuatan ajaib itu. Baru kita memberitakannya. Jadi kita orang yang pertama menerima keajaiban Tuhan, maka kita yang akan memberitakannya kepada orang lain. Nah, firman Tuhan katakan, supaya aku memberitakan kuasa-Mu, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Nah, di masa tambahnya 1 tahun umur karisma, inilah firman Tuhan yang sampai kepada kakak. Firman Tuhan katakan, supaya aku memberitakan kuasa-Mu, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Ya, mungkin sekarang pelayanannya udah berbeda nih dari zaman dulu. Tapi apakah kuasa Tuhan dan urapan Tuhan bisa sama apa enggak? Bisa sama. Tapi mungkin medannya jadi berbeda. Tapi selama kita dipercayakan untuk satu melayani Tuhan, maka firman Tuhan katakan apa? Tuhan adalah Tuhan masa kecilku, dan sampai hari ini aku adalah orang yang akan memberitakan keajaiban Tuhan. Ya, jadi sampai hari ini kakak adalah orang yang akan memberitakan keperkasaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan kuasa Tuhan. Nah, kalau kita memberitakan apa yang menjadi keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan, keperkasaan Tuhan, maka kita pasti adalah orang yang menerimanya terlebih dahulu.